Baiklah, di sini saya akan memperkenalkan Ping dengan menggunakan sistem dari OpenStreetMap dan juga akan dilanjutkan menggunakan Rhino 7 yang akan dilengkapi Grasshopper dan penggunaan plugin Elk. Tapi sebelum itu yang kita harus pahami, kita akan menggunakan data dari GIS. GIS atau GIS itu adalah sistem informasi geografik. Ini adalah beberapa penjelasan secara singkat, tapi intinya dia adalah sebuah pendataan ataupun data geografis yang terkait dengan lokasi tertentu itu. Nah, cara kita mendapatkannya itu bisa banyak hal, sepertinya ada beberapa, yaitu OpenStreetMap dan juga ada, yaitu salah satunya adalah CatMapper. Tapi di sini kita akan fokusnya di OpenStreetMap. Nah, di OpenStreetMap itu sendiri bisa terlihat ada beberapa beranda atau opsi, yaitu adalah Edit History Export, dan juga ada beberapa opsi untuk membantu kalian melihat petanya sekitar. Nah, di sini saya akan memberikan contoh di daerah UII untuk mempercepat proses. Sebentar. Di sini kalian bisa langsung menggunakan search bar kalian ataupun mencarinya secara manual dengan scrolling dari petanya. Tapi di sini saya langsung scrolling saja, dan di sini ada UII, dan saya bisa langsung nge-scale. Nge-scale dalam artian itu adalah untuk menentukan daerah yang saya akan gunakan untuk pengambilan datanya. Dan itu bisa langsung tekan export untuk mengambil datanya. Ada opsi yaitu mengadjust ataupun mengatur halaman atau kota ini sebagai pengambilan data kalian, atau secara manual, manual select the different area. Jadi bisa di-adjust sendiri secara manual daripada mengatur halamannya. Nah, mungkin seperti ini cukup ya, kelihatan UII-nya sendiri sebagai tengah posisi dari pengambilan datanya, dan juga sekitarnya yang mungkin sekitar 100 meter sampai 500 meter. Setelah itu boleh langsung ekspor. Oh, ada batas di sini, yaitu 50.000 nodes. Jadi mungkin kita harus membatasi lebih kecil lagi. Oke, mungkin kita membatasinya lebih seperti ini. Oh ya, nodes itu adalah sebuah titik informasi yang ada di lokasi tertentu. Ada kemungkinan juga ada nodes yang lebih banyak di mungkin area urban seperti begini. Saya bilang sini urban karena ini juga cukup padat, ada universitas dan beberapa bangunan, perumahan dan juga sekitar. Tapi kebanding mungkin area yang lebih rural ataupun di daerah desa ataupun yang mungkin terpencil, datanya mungkin lebih sedikit. Jadi ini mungkin tergantung data yang bisa didapatkan di OpenStreetMap. Oke, mungkin ini udah lebih kecil dan juga mencukupi. Coba saya ekspor. Oke, nanti akan keluar sebuah file namanya map.osm. OSM itu jenis filenya. Setelah itu kita bisa langsung ke Rhino-nya sendiri. Nah, di Rhino-nya itu sendiri akan terlihat basic 4 view begini, tapi nanti kita akan langsung beralih ke Grasshopper untuk mempercepatkan prosesnya. Untuk memudahkan view-nya, mungkin kalian bisa klik 2 kali di view-nya. View-nya itu adalah judulnya itu
yang kalian bisa lihat ada top, front, right, dan perspektif. Saya di sini memudahkan dengan double klik di perspektif untuk mengerjakannya. Lalu lanjut ke Grasshopper-nya langsung sendiri. Di Grasshopper-nya kalian lihat di sini ada beberapa opsi dari parameter sampai lanjut ke display. Ini yang sudah bawaan dari Grasshopper-nya itu sendiri. Nah, tapi yang mungkin beda itu adalah kalian harus download Elk. Nah, Elk 2 ataupun Elk itu sendiri nanti akan dikategorikan di ekstra. Dari mana dapatnya Elk itu, kalian bisa kembali ke browser kalian ataupun di sini saya mulai Google Chrome. Kalian bisa mencari Food for Rhino. Di Food for Rhino kalian bisa langsung cari Elk. Nah, di sini ada Elk. Kalian bisa lihat fokusnya itu memang dari OpenStreetMap. Dia nanti akan menggunakan beberapa data yang dari OpenStreetMap-nya itu sendiri dan akan ditranslasikan menjadi 3D modeling atau modeling yang berinformasi. Mungkin bisa hanya langsung scroll ke paling bawah. Yang versi yang terbaru ini yang mungkin 2.2.2. Oke. Nah, itu bisa langsung di-download. Mungkin nanti ini download. Oke. Ini kita tunggu sebentar. Nah, nanti ini dalam bentuknya itu zip atau nanti mungkin berbeda bisa RAR. Dari Elk-nya itu sendiri nanti kamu tinggal ekstrak ini, terus nanti bisa masukkan ke file Rhino-nya itu sendiri. Jadi itu ini sebagai contoh, ini ekstrak, dan nanti ada file Elk-nya dan nanti terisi oleh beberapa komponen yang kalian perlu. Yang paling utama ini adalah aksesori Grasshopper-nya itu sendiri, tapi ini juga cukup memerlukan karena ini yang diperlukan untuk mentranslasikan file data dari OSM ke file modelingnya itu. Nah, kalian ini bisa langsung copy, terus kalian bisa ke daerah yang kalian download ataupun menyimpan file Rhino-nya itu sendiri. Kalau untuk saya sendiri itu di daerah program files, ke Rhino 7, daerah plugin, dan Grasshopper. Dan kalian bisa kopinya itu di komponen filenya ini. Nah, jadi kalau saya itu program files, Rhino 7, plugin, Grasshopper, komponen, dan ini bisa langsung di copy paste di file komponennya itu sendiri. Kalau tidak bisa copy foldernya, bisa langsung ekstrak semua yang di dalamnya dan copy ke sini. Itu satu cara lain. Tapi intinya ke file komponen ini. Bisa juga ini tergantung dengan daerah ataupun tempat file yang kalian simpan Rhino bisa berbeda. Oke. Karena ini saya sudah langsung install Elk di dalam Grasshopper-nya saya sendiri, jadi akan saya langsung ke Grasshopper-nya. Oke. Nah, kita sekarang udah ditempati di daerah Grasshopper ataupun area kerjanya. Saya akan langsung memasukkan filenya. Bagaimana cara memasukkan filenya itu adalah dengan menggunakan parameter file. Ini kalian bisa lihat file path. Yang segi 6 ini adalah parameter. Parameternya yaitu data yang kita ambil dari luar kemungkinan ataupun dari Rhino-nya itu sendiri. Nah, itu filenya sendiri. Mungkin kalian bisa langsung ke filenya. Saya tadi itu simpannya di sini, map 2 OSM. Jadi itu pastikan file yang kalian incar untuk file topografi ataupun file yang kalian buat nanti itu adalah bentuknya OSM. Sudah, dia nanti akan berubah warnanya. Tadi yang warnanya itu ada orange dan juga ada file warning. Jadi itu ada bubble sedikit tadi, itu warning. Jadi kalau saya tunjukkan lagi, nih dia belum ada isi dan kebanding dengan yang udah ada berisi.
Kita lanjut, bagaimana mentranslasikan filenya itu. Di sini ada 3 komponen ataupun 3 icon, ada OSM data, topografi, dan location. Yang pertama kita incar itu adalah file lokasinya itu sendiri, jadi bisa menggunakan location. Jadi di sini saya sudah menunjukkan opsi-opsinya. Jadi kalau mau bisa lihat, kalian bisa draw full names, itu menunjukkan nama-nama dari input dan output. Jadi ada input sebelah kiri dan output sebelah kanan. Dan juga ikonnya nanti kalian akan terlihat bagaimana itu bentuk yang bisa kalian cari di bagian atas. Nah, ini bisa kalian klik kiri langsung connect ataupun drag ke file inputnya. Dia akan mentranslasikannya itu sendiri dan akan kita lanjut dengan OSM data. Oke. Nah, kenapa kita menggunakan perlu 2? Kenapa dari ini tidak bisa langsung mentranslasikannya ke bentuk 3D-nya? Karena bentuk-bentuk file ataupun bentuk informasi yang di dalam OSM datanya itu ada beda-beda macam. Nah, OSM datanya itu sendiri, di sini kalian lihat ada point data, file path. Oke, dia akan menghasilkan input beberapa beda. Ada yang ways, feature keys. Tapi ada juga kalau kalian klik kanan di tengah icon, di tengah ya, ada feature type namanya. Feature type adalah jenis-jenis informasi yang berada di dalam file tersebut. Jadi kalau kalian scroll dari atas sampai bawah, ada jalur udara, ada barrier boundary ataupun batasan yang ditunjukkan yang terlihat di filenya sendiri, ada jalur highway, ada jalur untuk misalnya public transportation, railway untuk kereta, dan route yang secara umum ada di bangunan-bangunan sekitarnya. Dan yang kita incar adalah mungkin yang mungkin umum, yaitu adalah building, bangunan itu sendiri, dan route ataupun highway yang di sini yang itu untuk jalur. Jadi untuk setiap data yang kalian incar ataupun yang kalian mau ingin miliki di file kalian, itu kalian harus pilih. Jadi sini saya fokusnya building, ini oke. Mungkin copy paste juga. Satu lagi fokusnya untuk waterway, itu berbeda lagi. Jadi nanti ini bisa langsung connect-kan, 1, 2. Pastikan intensi kalian itu sama, OSM point data, file ke file path, dan ini mungkin tunggu semenit karena tadi pas kita mengambil ataupun mengekspor data dari OSM itu ada yang namanya nodes. Jadi tergantung seberapa banyak nodes ataupun tergantung seberapa banyak file yang informasi itu terdapat di dalam file ekspor kalian. Jadi bisa terlihat di sini nodes ataupun titik-titik merah ini yang kalian lihat itu adalah satu nodes, dan itu akan cukup berbeda tergantung area yang kalian dapatkan. Misalnya yang tadi saya bilang, karena ini daerah cukup urban ataupun daerah UI yang cukup banyak bangunan, dia akan menghasilkan sekian banyak nodes. Oke, ini saya akan lanjut, saya konekkan lagi. Ini saya buatnya satu lagi untuk waterway. Waterway itu, jadi kalau kalian lihat di sebelah kiri ini ada garis besar ataupun garis yang memanjang, ini adalah jalur airnya. Kalau saya klik di ininya akan terlihat warna hijau. Jadi warna hijau itu adalah selectionnya ataupun yang terpilih. Oh, ini cukup berbeda. Sedangkan yang ini adalah bentuknya per titik yang tergantung bentuk bangunan. Kalau ini mungkin per titik itu jalur airnya. Oke, mungkin saya mau beda lagi, jalur untuk kendaraan ataupun pedestrian. Oke, ini saya tekan copy paste, lanjut. Saya akan rubah picture-nya ataupun tipenya, misalnya ke highway. Tunggu sebentar. Oke,
Jadi kalian bisa lihat ini cukup banyak juga untuk jalur highway-nya. Ini bisa kalian lanjutin lagi untuk misalnya ini kalian copy paste. Dan misalnya kita ganti lagi ke bagian natural. Dan kalau kalian lihat bagian natural itu misalnya adalah pohon, mau itu mungkin beberapa bush, tapi di sini mungkin karena datanya tidak mencukupi, berarti tidak cukup sedikit ya. Mungkin saya ganti ke land use. Land use itu adalah penggunaan tanah mungkin untuk tertentu, misalnya ada area tertentu digunakan untuk tanaman ataupun untuk farming ataupun untuk misalnya penggunaan untuk peternakan juga gitu, bisa beda-beda. Tapi nanti saya akan fokusnya untuk 3 ini. Oke. Nah, dari file 3 ini kalian bisa lihat. Ini ada sekian banyak poin ataupun notes di sini. Bagaimana mentranslasikannya ke dalam garis? Itu kalian bisa menggunakan yaitu polyline. Polyline itu adalah bisa dibilang adalah gabungan antara beberapa poin yang bisa menjadikan sebuah garis. Nah, kita konekkan ways ke vertices, dan juga ini kita copy lagi. Untuk setiap OSM data kita akan konekkan ke vertices, dan untuk memudahkannya melihatnya itu ini saya matikan previewnya. Jadi kalau kalian lihat, sudah ada bentuk yang kalian bisa lihat. Mau ini kalian lihat ini adalah ulil ataupun perpustakaan, ini juga bangunan-bangunan sekitarnya, ini adalah varian jalurnya. Jadi kalau untuk setiap poin, misalnya untuk di jalan tadi yang ini akan dia bentuknya one line ataupun juga satu garis yang memanjang yang menyatu untuk jalurnya. Ini untuk bangunan-bangunannya yang sudah mungkin mendekati bentuk bangunan yang kalian incar. Tapi setelah kita lihat dari 3 data tersebut, ini belum membentuk file 3D ataupun bisa dibilang hanya file 2D. Nah, ada opsi di sini khusus untuk building, ada namanya create 3D buildings. Jadi dia akan langsung membuat sebuah volume terhadap bentuk-bentuk bangunan kalian. Jadi saya tekan di sini, tunggu mungkin proses 1 menit 2 menit gitu. Dari yang kita bisa lihat, tidak ada data ataupun tidak ada data 3D yang bisa diberikan terhadap file kita. Nah, yang dilihat adalah ini banyaknya 2D kebanding 3D, yang sedangkan yang kita incar itu adalah sudah diberikan volume ataupun 3D. Nah, ini per kasusnya beda ya. Mungkin ini karena di daerah tertentu ini ataupun misalnya di di Indonesia secara umum belum ada file 3D yang mencakupi secara keseluruhan semua bangunan. Jadi kemungkinan besar kalian hanya bisa mendapatkan filenya dalam bentuk 2D. Nah, ini bisa kita atasi. Misalnya ini saya akan turunkan ke bawah, yaitu menggunakan boundary surface. Dari surface.
Boundary surface secara umum itu adalah sebuah tool, jadi bisa dilihat di sini adalah membuatkan area planar sebuah surface ataupun bidang ya dari beberapa curve ataupun beberapa garis. Nah, jadi kita akan konekkan ways to edges-nya ini. Oh maaf, polyline ke edges ini. Nah, untuk ini bisa di previewkan, matikan. Jadi kalian lihat, oh bangunan-bangunan tadi sudah dilengkapi dengan bentuk dasarnya yaitu bidangnya. Terus kita bisa lanjut ke extrude. Extrude adalah menaikkan atau memberikan sebuah volume terhadap mau itu garis ataupun sebuah bidang. Itu kita arahkannya ke base. Base itu dasarnya. Terus ini kan ada direction. Direction kita misalnya kan ada X, Y, dan Z. Di sini akan yaitu memberi volume, mungkin fokusnya itu di Z, jadi unit Z. Dan ini mungkin tunggu sekian menit karena file memang juga cukup besar. Oke, setelah kalian lihat, oh sudah ada volume kalau kita zoom in, dan itu mungkin baru secara default dia menambahkan 1 karena unit saya di sini menggunakannya adalah unit meter, jadi ini mungkin 1 meter. Oke. Itu tapi bisa diatur dengan memberikan number slider, jadi kalian bisa cari slider begini, atau kalian bisa menetapkan 3 atau 1 angka secara umum. Di sini saya mengincarnya itu adalah ketinggian bangunannya semuanya 4, berarti 4 meter kurang lebih. Saya tekan 4 langsung, nanti akan keluar number slider. Itu bisa dikonekkan ke faktornya ini, yaitu faktor ataupun indeks dari Z-nya menaiknya berapa banyak. Oke. Oke. Jadi bisa terlihat ada mungkin file yang tidak mencakupi, jadi itu ada beberapa yang kurang datanya, jadi ini mungkin harus dibetulkan sendiri, tapi juga secara mayoritas sudah ada data yang cukup lengkap, dan juga bangunannya sudah kita beri sebuah volume yang cukup tinggi. Oke. Setelah dari itu kita akan fokusnya tapi ini kembali lagi, ini semua masih di grasshopper-nya itu sendiri. Ini masih belum dibentuk data ataupun yang bisa dilihat secara jelas. Apalagi dengan ini warnanya sama warna merah. Jadi kita akan bisa mengarah ke custom preview. Custom preview adalah untuk memberikan sebuah modifikasi terhadap apa yang di display ataupun yang ditunjukkan di Rhino-nya ataupun hasil dari grasshopper-nya. Jadi ini geometrinya. Geometri itu bisa menerima garis, titik ataupun volume. Jadi di sini polyline ataupun garisnya tadi bisa dikonekkan ke geometrinya. Dan saya akan berikan misalnya jadi itu color swatch itu adalah sebuah galeri dari warna begitu, dan ini saya mungkin memberikan warna putih untuk bangunannya itu sendiri. Jadi untuk kalian lihat, misalnya saya matikan ini sebentar.
Oke. Bangunan untuk dasar tadi bisa dilihat itu sudah berwarna putih. Jadi bangunan-bangunan itu bisa ditanyakan dengan warna putih. Kita lanjut lagi, ini kita copy paste langsung. Jalannya mungkin kita kasih warna berbeda. Mungkin di sini warna ya oranye lah begini. Oke, lanjut lagi. Tadi ini adalah jalur airnya. Kita beri warna mungkin sekitar biru. Oke. Oh maaf, saya tertukar. Jadi bisa dilihat jalan-jalannya saya sudah beri warna oranye, bangunannya warna putih, dan juga airnya warna biru. Mungkin oranye cukup cereng ya. Kita kasih warna yang cukup. Ini bisa diganti dengan slidernya ini ya. Ini ada opsi juga, kalian ada untuk yang mungkin beberapa warna yang cukup berbeda. Dan kalau untuk yang terakhir ini untuk transparansi. Oke, mungkin itu untuk jalur bangunan dan juga misalnya jalannya itu. Tapi setelah dilihat ini masih belum dalam bentuk topografi. Jadi itu ini masih flat 2D. Jadi kalau kalian lihat di poin kanannya ataupun ini kiri, yaitu di view kanan, ini masih flat. Belum bisa ada kontur ataupun bagaimana, karena kita belum memasukkan inputnya. Jadi di sini kita mungkin memasukin topografi. Jadi kalian bisa ke atas mengambil file topografi, mengkonekkan longitude sama latitude-nya, dan kalian bisa mencari panel untuk mengetahui misalnya apa yang kalian perlu. Jadi longitude yang kalian perlu cari ataupun latitude yang kalian perlu cari adalah di area 110 dan juga minus 7. Ini bisa kalian lihat saja ataupun minimize. Jadi kalau masih diperlukan untuk mengetahui. Dan ini bisa dikonekkan ataupun disambungkan ke longitude sama latitude. Tapi filenya apa ya? Filenya yang bisa mengkonekkan untuk file topografi. Apakah file OSM yang sama atau tidak? Sedihnya tidak, karena dia akan mencari yaitu namanya file HDP atau file elevasi model ataupun secara keseluruhan bangunan. Maaf, topografi. Di sini akan saya berikan file. Oke. Dan di sini saya akan mengarahkan kalian ke website ini. Jadi kalian bisa mencari namanya file HDP Indonesia. Nanti yang keluar adalah SRTM 30 meter. Mau juga itu misalnya per pulau, per daerah, atau bagaimanapun itu. SRTM itu apa? Jadi itu adalah Shuttle Radar Topography Mission. Jadi itu penelitian yang dari NASA yang fokusnya itu adalah mendata elevasi secara keseluruhan bumi ataupun dunia. Dan itu filenya didapatkan dari ini ada namanya Earth Explorer. Jadi itu ada tipe-tipe filenya, misalnya ini daerah mana, itu tipe filenya apa, dan juga ini dari mana yang kalian bisa dapatkan. Ini tergantung seberapa banyak yang kalian bisa cari, gitu ya. Nah, tapi di sini saya langsung yang sudah ada per pulau ataupun per provinsi untuk mempercepat opsi ini. Jadi karena kita posisinya di WI ataupun di Yogyakarta, saya akan ngambil ini DMSRTM, terus provinsi DIY. Nanti download. Ini bentuknya nanti dalam zip. Ini kalian bisa juga langsung download. Oke, ini kalian bisa download.
foldernya. Ya ini nanti di filenya itu sendiri ada sebuah zip namanya DMSRTM 30 meter provinsi DIY. Nanti ini kalian bisa copy paste ke tempat penyimpanan kalian, mau itu tergantung di mana. Kalau saya di sini karena ini sebagai contoh ya. Ini DMSRTM. Kalau kalian lihat di dalam itu ada juga beberapa opsi untuk filenya, bentuknya berbeda-beda. Dan juga ini ada sebuah foto-foto ataupun dibilang TIFF file. Nah, jadi mungkin ini filenya bisa juga, ada juga yang ini per pulau. Nah, kalau saya mau yang banyak yang gunakan itu adalah pulau yang per pulau ini. Karena mungkin di satu daerah mungkin yang ini belum tentu ada file lengkapnya, jadi mungkin kalian harus file HTTP yang lain juga, yang mungkin di website yang berbeda. Oke, ini saya lanjutkan. Jadi tadi saya download yang per pulau, untuk memudahkannya ini per pulau, jadi bisa langsung download. Nanti itu yang per pulau akan langsung keluar beberapa TIFF file yang sesuai koordinat. Jadi itu kalau kalian yang tadi kenapa kita mencari panel ataupun file longitude sama altitude-nya, ada nanti bisa lihat 110, 111 ataupun berapa 100 itu, dan 07 ini adalah untuk mencari file yang mengkonten ataupun yang mengandung koordinat longitude sama latitude-nya. Tuh. Oke. Ini saya kembali ke Rhino-nya. Ini kita konekkan dahulu, dan ini bisa set one existing file, yaitu mencari filenya itu sendiri. Ini mungkin akan perlu beberapa kali mencoba. Ini tadi yang kita cari adalah 110 dan -7. Jadi ini saya coba di S08, yaitu South 08 dan East 110. Oke, dari situ dapat. Jadi itu ada kemungkinan juga kalau kita tidak pas, dia tidak akan jalan ataupun berwarna merah begitu, atau error namanya ya. Tapi di sini karena sudah saya ketahui bahwa ini ada 110 atau dan -7. -7 ini juga bisa mengarah ke 8, jadi makanya saya ngambil yang 8. Jadi saya mengambil file yang sesuai dengan koordinat tersebut. Oke, bagaimana output dari filenya atau topografinya? Kita menggunakan Surface di sini dengan Surface. Di sini saya coba matikan preview-nya. Jadi kita lihat ini adalah Surface yang kalian incar ataupun topografi yang kalian incar. Dia akan berbentuk sesuai topografi yang data kalian dapatkan dari HTTP atau SRTM tadi. Terus kalian bisa mengkonekkannya terhadap file kontur. Jadi di sini ada kontur beberapa yang kalian bisa cari. Kalau saya di sini mencari yang kontur biasa dengan kotak ini. Saya kontak shape-nya itu saya konekkan ke surface-nya. Jadi ini dasarnya. Direction itu yang tadi X, Y, Z, saya menggunakan unit Z di sini. Jadi itu dia mengkonekkan per setiap kontur yang di arah Z, jadi itu dari bawah ke atas ataupun atas ke bawah, dan distance-nya mungkin setiap coba 10 meter. Jadi kan karena ini saya sudah dalam unit meter, ini 10, dan ini kelihatan. Jadi dari konturnya tersebut terlihat garis-garis kontur yang berbeda dari yang hasil dari kontur ini, fungsi kontur ini. Kalian bisa memperkecil atau membesarkannya dengan number slider ini. Mungkin karena ini cukup besar, setiap 10 meter, saya akan kecilkan setiap 5 meter. Oke, dapatlah file konturnya yang berbentuk dari surface-nya juga dan garis konturnya. Jadi kalian bisa membedakan ketinggiannya. Oke, terus tapi ini tidak menyatu. Kenapa? Yang bawah sama yang atas belum menyatu. Bagaimana cara menyatukannya? Mungkin ini kita atur ulang ya. Biar rapi.